Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam bersama saya Mang Asep. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini ada satu cerita dari Tia di Bekasi. Tia ini nyeritain pengalamannya di tahun 2012. Waktu itu Tia lulus SMA. Nah, Tia ini pengen lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi, ke universitas. Universitas yang dipilih sama Tia itu adanya di wilayah Bandung. Cuman masalahnya orang tuanya Tia ini nggak mau kalau Tia itu ngekos. Ya alasannya ya banyak ya. Pertama ya karena dia cewek, terus ya di sana tuh sebenarnya punya bibi di Bandung tuh yang ngapain ngekos sih kalau ada bibi di situ. Jadi ya pengennya orang tuanya Tia itu ikut sama bibinya. Ya cuman kan jarak dari rumah bibinya ke kampus itu lumayan jauh. Tapi ya mau gimana lagi, orang tua maunya kayak gitu ya Tia juga cuma nurut aja. Akhirnya Tia pun ya numpang di rumah bibinya. Bibinya Tia ini masih sendirian hidupnya, jadi belum punya suami, apalagi anak. Kan suami aja waktu itu ya masih belum punya, padahal umur bibinya ini udah di atas 35. Jadi ya memang telat nikah bibinya nih. Nah begitu Tia datang, ya kesan pertama Tia ini rumah bibinya gede, rumahnya gede, terus bangunannya ini klasik katanya. Jadi modelnya tuh ya model-model bangunan zaman dulu, rumah gede. Untungnya bibi ini orangnya baik. Jadi ya waktu dia datang langsung disambut. Ya mungkin itu tadi karena bibinya nggak punya anak, jadi ngelihat dia ini ya seolah-olah anak dia sendiri. Mungkin kayak gitu ya. Jadi disambut. Ya hampir setiap hari itu dimasakin sama bibinya. Dia mau makan apa hari ini? Mau dibikinin apa, mau nyemil apa gitu. Jadi bibinya baik banget. Nah Tia pun ya tinggal di situ karena bibinya baik, jadi ya betah nggak terasa sampai sebulan. Nah sebulan tinggal di situ Tia ngalamin satu kejadian. Jadi awalnya itu mimpi. Nah di dalam mimpinya ini malam ya, dia tidur malam, lagi enak-enak tidur, yaitu ya mimpi di ruang tengah. Di situ Tia melihat ada penari pakai topeng warna putih. Topengnya itu di bagian mulutnya itu ya kayak menyeringai atau lagi senyum sinis gitu. Nah penari ini pakai baju tradisional ya Sunda, baju tradisional Pasundan yang khusus buat nari itu kayak penari-penari jaipong. Nah nari-nari di ruang tengah. Terus di situ juga ada ya yang ngiringin lagunya, atau biasa disebut itu kalau di daerah Jawa Barat namanya itu nayaga. Nayaganya itu banyak di situ tuh pada mukulin kendang, ada yang nabuin gamelan. Intinya ya kayak gitulah, si penari itu nari-nari terus sampai akhirnya ada satu gerakan yang bikin Tia itu kaget. Jadi si penari yang pakai topeng putih ini ngambil sebilah pisau yang dari jauh aja kelihatan warnanya itu putih, jadi tajam pisau itu. Nah jari kirinya si penari itu ya diangkat, sementara tangan kanannya itu megang pisau. Habis itu si jari-jarinya itu dipotong sama pisau itu, seret. Ya darahnya juga mancur di situ kan, cer. Namanya juga mimpi kan ya. Jadi ya buat dia itu cuma ngeliatin aja. Nah nggak cukup sampai situ, tangan kanannya itu ya ngulitin tangan kirinya, jadi sampai kulitnya tangan kiri itu ya kekelupas, kelihatan putihnya. Terus ya darah ya udah banyak di lantai. Sementara yang ngiringin musik itu ya wajahnya tuh kayaknya nggak ada ekspresi kaget, nggak ada gimana, jadi ekspresinya tuh datar aja. Memang sih pengiring musik ini, para nayaga ini, mukanya juga kelihatannya tuh pada pucat,
Ya cuman Tia aja di situ tuh yang teriak-teriak ya, ah ya Allah kayak gitu kan ngelihat pemandangan gitu. Nah si penari ini ngebuka topengnya ternyata Tia ini kenal wajah di belakang topeng ini itu bibinya. Bibi katanya, Bi. Nah si bibinya ini jongkok, tangan kirinya kan udah darah semua ya bibinya. Nah tangan kanannya ini ngelepasin pisau, terus ngambil jari-jari yang udah berceceran di lantai itu, dimasukin ke mulut bibinya, dimakan sama bibinya, jari-jarinya dia itu tuh. Nah seketika itu ya dia itu langsung kebangun dari tidurnya ya langsung kaget gitu kan. Alhamdulillah cuman mimpi kata Tia. Cuman nggak tahu kenapa mimpi itu tuh kayaknya tuh ya nyata. Kan ada orang yang rasa ya kalau mimpi ya bangun tidur ya udah nggak inget lagi. Ini bangun tidur itu masih jelas sekali, ya masih inget banget lah itu mimpi yang tadi tuh. Terus samar-samar suara alunan gamelannya itu sewaktu Tia baru bangun tidur kayaknya tuh masih kedengeran di kuping tuh. Nggak tahu ini ya cuman alam bawah sadarnya atau gimana, cuman pas baru bangun itu ya kayaknya tuh masih kedengeran suara gamelannya, sampai akhirnya suara itu pun hilang. Nah Tia tuh mual ya, lari ke kamar mandi. Di situ ya dia itu ya muntah kayak orang masuk angin lah. Besoknya Tia itu sakit sampai 2 hari dia itu nggak kuliah. 2 hari nggak kuliah, ditanya sama bibinya, Tia kamu kenapa ya badan kamu panas kayak gini. Ya Tia sendiri nggak cerita masalah mimpinya tuh. Tia pun bilangnya kayaknya masuk angin Bi, ya nggak tahu kenapa. Ya makanya kalau tidur itu pakai selimut biar jangan masuk angin kata bibinya kan. Iya Bi. Tia sendiri mau cerita masalah mimpinya kayaknya tuh nggak enak sama bibinya. Nah habis itu ya udah Tia aktivitas normal lagi. Seminggu kemudian ya setelah kejadian ini, waktu itu Tia tuh lagi tidur malam, kebangun gara-gara ada suara ya gamelan itu. Gamelan yang menurut Tia tuh familiar di kupingnya. Nah Tia kan melek ya, kok kayaknya aku pernah denger suara gamelan ini, kayak suara gamelan yang ada di dalam mimpinya Tia gitu. Kok kayaknya suara gamelan ini yang ada di mimpi aku kemarin ya, yang aku sempat ngeliat penari pakai topeng putih, ternyata di dalamnya itu bibinya kan. Nah Tia tuh nggak tahu kenapa dia tuh ada rasa penasaran. Ya apa yang jadi penasarannya itu Tia sendiri waktu itu nggak ngerti. Dia tuh penasaran nyari sumber suara gamelan ini asalnya nih dari mana. Nah jadi dia tuh bangun dari kasurnya, keluar kamar, ya tengok-tengok ini suara gamelan ini asalnya dari mana. Tadinya nih Tia nih mikir kalau suara musik gamelan ini kayaknya tuh dari kamarnya bibinya kan. Jadi Tia tuh ke situ, ke kamar bibinya. Cuman pas nyampe depan kamar bibinya ternyata suara gamelan itu bukan dari situ asalnya, tapi masih dari bagian belakang rumah. Ini kayaknya dari area belakang rumah dia kata Tia tuh. Nah di area belakang rumah itu memang ada 2 kamar lagi. Kamar yang satu itu ya difungsikan buat gudang, yang satunya lagi nggak tahu buat apa. Intinya ada 2 kamar lagi lah di belakang rumah tuh, di samping dapur. Nah Tia kan ke situ. Jadi kalau mau ke dapur itu harus ngelewatin 2 kamar ini. Jadi paling belakang itu dapur kayak gitu. Nah Tia itu ngelihat di kamar yang di samping gudang itu kan, kalau yang satunya kan gudang, nah yang satunya lagi yang Tia nggak tahu itu kamar apa, pintunya itu kebuka. Memang dari dalam kamar itu ada cahaya ini warnanya tuh kuning, jadi kayak seolah-olah cahaya dari api gitu. Kalau dari listrik kan warnanya putih, ini kuning warnanya. Nah Tia itu yakin kalau suara gamelan itu ya asalnya dari kamar itu. Jadi Tia kan ke situ, Tia ngintip. Nah jadi kamar ini pintunya tuh nggak ngebuka full kebuka gitu, kebukanya itu cuman sedikit, cuman berapa senti lah. Nah Tia itu ya
penasaran, jadi dibuka, dilongok gitu, pintunya dibuka pelan-pelan. Dia cuma ngeliat di situ tuh ada kursi yang udah tua sama cermin yang udah tua. Nah dia kan ya yang ngeliatin aja, ini ada apa sih. Memang suara musik itu asalnya dari kamar itu. Nggak lama ada satu sosok ke situ jalan ke arah cermin yang udah tua itu. Nah jadi sosok ini tuh ngebelakangin Tia yang lihat bagian punggungnya aja. Nah si sosok itu yang ngaca depan cermin. Nah Tia kan, kok kayaknya aku kenal sama sosok ini. Jadi sosok itu pakai baju ya sama persis kayak sosok yang pakai topeng putih sewaktu di mimpinya Tia. Bajunya tuh ya modelnya sama. Nah sosok itu pun balikin badan ke arahnya Tia. Di situ Tia tuh kaget, ternyata sosok itu pakai topeng warna putih sama persis kayak yang ada di mimpinya. Nah sosok itu tuh jalan ke arahnya Tia, tek tek tek, sementara Tia itu cuman bisa melongo aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu ya kaget kenapa ada sosok yang nyata gitu, yang ada di mimpinya itu, kenapa sosok itu jadi senyata ini. Sosok itu ada beneran gitu kata Tia tuh. Nah sosok itu terus jalan sampai akhirnya ya berhadapan sama Tia. Nah nggak disangka si sosok itu nutup pintu. Breng. Jadi sosok itu tuh nutup pintu, ya Tianya nggak bisa ngeliat lagi. Nah begitu pintu kamar itu ditutup, suara gamelan terus ya pokoknya hilang lah semuanya tuh, berhenti. Nah Tia itu masih berdiri di depan kamar itu tuh, masih berdiri melongo. Nggak lama pintu kamar itu dibuka lagi. Ternyata yang keluar itu bibinya, cuman topengnya ini udah dibuka. Jadi bibinya itu ya udah buka topeng, bajunya masih sama, baju penari. Nah kata bibinya, Tia kebangun ya katanya. Tianya kan nggak bisa jawab, masih bingung. Ayo mau tidur lagi, bibi anterin yuk ke kamar. Jadi Tianya itu digandeng sama bibinya, diajak ke kamarnya, disuruh istirahat. Nah bibinya tuh ya cerita kalau itu namanya ruang tari. Jadi dulu itu 20 tahun yang lalu, bibi itu ya seorang penari ronggeng yang cukup terkenal katanya. Jadi ya banyak cowok-cowok itu yang sampai muja-muja bibinya lah, ngejar-ngejar bibinya, cuman bibinya itu nggak mau. Bibinya itu milih sendiri. Ya kayak gitulah, setiap malam Jumat bibinya itu ya latihan tari di kamar itu buat ngenang masa-masa kejayaan dia dulu, gampangannya kayak gitu. Nah kalau lagu yang didengar sama Tia, lagu itu judulnya Bambu Hideng. Bambu Hideng ini menurut bibinya punya apa ya, punya kemampuan buat manggil ya sosok-sosok jahat, buat merasuk ke cowok-cowok yang punya pikiran nggak baik. Jadi cowok itu nanti tuh ya di luar kendali dia, ikut joget, ikut nyawer. Jadi tuh ya di bawah alam sadar dia tiba-tiba ya ikut nyawer aja cowok-cowok tuh gara-gara pengaruh lagu ini. Kata bibinya tuh kayak gitu. Ya Mbak Tia pun ya cuman oh begitu Bi. Iya nanti besok-besok atau lain kali kalau Tia tidur terus kebangun ngedenger lagu Bambu Hideng, terus ya suara-suara itu musik-musik khas Pasundan Jaipong kayak gitu, ya udah abaikan aja, nggak usah diurusin lah. Oh iya Bi kata Tia. Akhirnya ya Tia pun tidur lagi, bibinya pun ya keluar dari kamar Tia, lampu kamar Tia tuh dimatiin sama bibinya. Nah ya besoknya udah normal. Sejak saat itu ya Tia sendiri tuh enggak apa ya, kalau ada suara musik Bambu Hideng ya Tia udah tahu kalau bibinya tuh lagi latihan tari di kamar tari gitu. Jadi dia tuh ya nggak terlalu memperdulikan. Cuman kadang-kadang mimpi itu tuh masih sering ya keinget sama Tia, masih sering keinget. Nah sampai suatu ketika, jadi waktu itu Tia itu
lagi tidur terus kebangun karena suara musik bambu hideng. Cuman kan ya biasanya juga Tia tuh ya biarin aja nggak apa-apa. Nah kali ini Tia tuh haus, pengen minum, jadi tenggorokannya itu udah serak banget gitu kan. Nah Tia kan ya bangun dari kamarnya, terus ya menuju ke dapur, ngelewatin kamar tari itu. Memang musik itu asalnya dari kamar tari, Tia pun ya kedengeran. Nah ya itu ya ke dapur minum, lek 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 lek, minum air. Nah dia kan mau balik lagi ke kamar. Begitu Tia mau balik lagi ke kamar, dari ruang tari ini, dari kamar tari ini kedengeran suara cewek itu menjerit katanya. Menjerit ya, Tia kan kaget soalnya Tia tahu yang di dalam itu kan bibinya. Jadi Tia kan ya berhenti balik lagi ke kamar tari itu. Ya pintunya dibuka, Tia itu ngelongok di situ. Nah Tia itu ngelihat bibinya lagi joget. Cuman kali ini tariannya tuh gerakannya aneh kata Tia tuh. Tangannya itu ya diangkat-angkat ke atas, terus sampai akhirnya bibinya itu ngambil pisau. Di situ kan ada kursi, ada cermin ya. Nah pisau itu di atas kursi, pisaunya diambil. Nggak tahu kenapa Tia tuh langsung dejavu. Jadi dia tuh udah bisa nebak-nebak ya selanjutnya nih adegannya gimana gimana gitu kan, soalnya ini sama persis kayak mimpinya dia. Nah tangan kirinya bibinya itu yang pakai topeng warna putih itu diangkat. Nah sementara tangan kanannya kan pegang pisau. Nah Tia nih takutnya apa yang ada di mimpinya itu ya beneran terjadi. Takutnya jari-jarinya bibinya itu dipotong. Nah karena itu ya Tia kan akhirnya ya nerobos masuk, jangan sampai ini ya terjadi gitu. Nerobos masuk ya bibinya itu ditubruk sama Tia tuh. Breng, ditubruk, dipegangin ya sama Bi, istighfar Bi, istighfar, nyebut istighfar gitu kan. Nah suara musik itu mendadak berhenti. Jreng, mendadak berhenti. Tia itu yang lihat ke sekeliling kamar itu, ternyata di sekeliling kamar itu nggak ada sound system katanya. Jadi sekilas Tia itu ngelihat kayak ada banyak orang, banyak nayaga di situ tuh, ada yang megang kendang, ada yang ini kayak angklung, kayak gamelan. Nah pas Tia nengok ternyata udah pada hilang, kayak apa ya, kayak bayangan terus tiba-tiba hilang memudar gitu. Nah hilang memudar kayak gitu. Nah Tia pun ngelihat di pojok ruangan itu ada perempuan yang Tia nggak kenal. Dia itu ngeliatin ke arahnya Tia. Nah perempuan ini tuh pakai baju kayak baju ratu gitu, kayak film-film pendekar yang pakai baju keraton, baju ratu. Nah Tia kan ngeliat ke arah bibinya lagi ya. Bibinya tuh mukanya tuh, matanya kayaknya tuh marah kayak gitu. Nah bibinya itu sambil pakai topeng itu tuh teriak ke arah Tia. Topengnya dibuka terus teriak sempreng gitu kan ya. Tianya kan kaget jadi dilepasin. Nah di situ bibinya itu marah-marah sampai keluar kata-kata kasar ya, nggak tahu kenapa di situ tuh ya bibinya tuh ngusir Tia dari dalam ruangan itu. Maksudnya bibinya ngusir ya dari ruangan itu, keluar kamu sana, keluar, lancang kamu katanya. Nah Tia itu dianggap lancang sampai ya kata-kata kasar bibinya pun pada keluar semua. Akhirnya Tia ya keluar dari kamar itu. Cuman Tia tuh masih bingung kenapa yang tadi dia tubruk itu, yang marahin Tia itu, nggak tahu kenapa itu tuh kayak bukan bibinya banget gitu. Bibinya Tia itu orangnya tuh lembut, sayang sama dia, ya suka masakin makanan favoritnya Tia. Tapi kenapa ini bibinya kok beda banget ya, ngomongnya kasar, ngusir aku sampai ngucap kata-kata yang nggak pantas gitu kan. Jadi Tia tuh mikir kalau bibinya ini sebenarnya ini ya cuma dugaan Tia aja, tapi ya itu tadi dugaan ini nggak ada bukti, nggak ada apa, cuman pemikiran Tia pribadi. Jadi Tia itu mikir kalau ternyata bibinya ini ya ngejual jiwanya itu ke setan, ke sosok yang astral gitu, nggak masuk akal, demi popularitas dia di zaman dulu. Makanya dulu itu ya bibinya itu ya sampai digilai cowok-cowok, dipuja-puja. Nah kayaknya ya itu tadi jiwanya itu buat imbalan
atas apa yang dia dapat, atas popularitas yang dia dapat. Itu cuman sekedar pemikiran Tia aja. Cuman besoknya Tia tuh nggak mau lagi tinggal di situ. Anehnya bibinya itu paginya itu sikapnya normal, seolah-olah nggak ada yang terjadi. Nah, Tia itu ya beralasan kalau dia nggak mau tinggal di situ karena jarak ke kampusnya itu jauh. Akhirnya ya bibinya pun ya udahlah, bibi bantuin ngomong sama orang tua kamu, katanya. Jadi Tia itu yang ngekos di dekat kampus. Ceritanya pun selesai sampai situ. Terima kasih buat teman-teman. Silakan teman-teman yang menyimpulkan sendiri kejadian ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian cerita ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.